Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan membahas soal materi suhu dan kalor. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Nah, untuk soalnya teman-teman di sini dikasih suatu case terdapat sebongkah es yang berada dalam wadah tertutup yang berisi 700 gram air pada keadaan setimbang 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Nah, selanjutnya es dan air tersebut dipanaskan bersama-sama selama 160 detik pada tekanan tetap dengan menggunakan alat pemanas listrik yang dayanya adalah 2100 watt. Jika diketahui kalor lebur esnya adalah 80 kalori per gram, kalor jenis airnya 1 kalori per gram per Kelvin, dan 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule, serta pada keadaan akhirnya terdapat air pada suhu 20 derajat dan efisiensi alat pemanasnya adalah 80%, maka massa es yang melebur tersebut adalah berapa ratus gram. Nah, untuk memahami soal ini intinya adalah teman-teman menghitung konversi dari usaha yang dilakukan oleh alat pemanas air untuk menaikkan suhu es dan juga suhu air ya. Yang pertama nanti esnya tentu melebur terlebih dahulu, baru kemudian setelah menjadi air ia ikut mengalami perubahan suhu gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan sebuah persamaan yang menghubungkan antara energi listrik menjadi kalor. Nah, kita hitung saja energi listriknya nanti adalah daya dikali dengan waktu serta efisiensi pemanasnya ya. Kakak tuliskan persamaannya nanti di sini adalah efisiensi alat pemanas listrik dikali dengan daya listriknya dikali dengan waktunya. Ini adalah usaha ya, usaha yang dilakukan oleh alat pemanas air. Nah, kemudian tinggal kita hubungkan dengan perubahan kalor yang terjadi. Kalor yang terjadi di sini nanti adalah pertama peleburan es terlebih dahulu, maka kalornya adalah massa es dikali dengan kalor lebur es ya. Setelah nanti esnya mencair, maka wujudnya sudah menjadi air meskipun nanti masanya adalah masih massa setara dengan massa es yang mencair tersebut ya, tapi nanti kalor jenisnya sudah menjadi kalor jenis air, baru nanti dia mengalami perubahan suhu sebesar delta T tadi 20 derajat ya. Nah, ini adalah pemanasan dari air yang berasal dari es. Sedangkan pada wadah tersebut kan terdapat air murni ya 700 gram. Maka di sini air yang ini juga ikut mengalami perubahan suhu. M air, C air, kemudian dikali dengan perubahan suhu delta T-nya ya. Nah, dalam perhitungan ini untuk yang P dan T-nya, P-nya kan pakai watt, T-nya dalam skon. Nanti satuannya berarti joule gitu ya. Sedangkan dalam perhitungan yang kalornya dia menggunakan satuan masih kalori, maka perlu teman-teman konversi menjadi joule terlebih dahulu. Nah, satu kalorinya kan 4,2 joule. Berarti di sini teman-teman perlu mengkali dengan 4,2 joule. Gitu ya. Nah, baru setelah ini teman-teman masukkan angka-angka yang diketahui. Nah, efisiensinya di sini adalah 80% ya, teman-teman bisa tuliskan ini adalah 80%. Kemudian untuk daya alat listrik tersebut 2100 dan waktunya adalah 160 detik. Nah, massa es ini adalah massa yang akan kita cari. Nah, kalor lebur esnya di sini adalah 80 dan massa es di sini sama ya. Nah, teman-teman tinggal tuliskan massa es terlebih dahulu. C-nya C air. C air ini di sini adalah nilainya 1. Nah, delta T-nya tadi perubahan suhunya 20. Nah, untuk yang M air ini adalah yang 700. C airnya 1, delta T-nya adalah tadi 20. Nah, perlu dikali terakhir nanti adalah 4,2. Nah,
Hasil hitung 80% dikali 2100 dan dikali lagi dengan 160 tidak lain adalah 268.800 joule ya. Nah, baru di sini teman-teman bisa hitung massa S kali 80 ya 80 massa S, massa S kali 20 ya 20 massa S. Ini bisa teman-teman jumlahkan menjadi 100 kali massa S. Nah, kemudian yang ini 700 dikali dengan 20 berarti 14.000. Nah, seperti ini ya. Nah, terakhir nanti dikali dengan 4,2. Nah, selanjutnya karena kita akan fokus mencari massa S, teman-teman tinggal buat persamaan semacam ini. Nah, yang 268.800 teman-teman bisa bagi dengan 4,2. Nanti hasilnya adalah 64.000 ya. Ini 64.000. Nah, di sini masih 100 massa S ditambah dengan 14.000 gitu ya. Nah, berarti untuk menghitung massa S-nya bagaimana? Ya tinggal berarti 100 kali massa S itu sama aja 64.000 dikurangi 14.000 yaitu 50.000. Jadi massa S-nya di sini teman-teman bisa dapatkan 50.000 dibagi dengan 100 yaitu hasilnya adalah 500. Jadi massa S yang mengalami peleburan serta kenaikan suhu tersebut pada soal ini adalah sebanyak 500 gram. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang PTN, jumpa lagi pada persiapan UTBK 2021 Fisika bersama saya KFP, Tentor Fisika SP. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal persiapan UTBK Fisika tentang materi suhu dan kalor. Oke, langsung saja kita lihat soalnya ya. Soalnya adalah di daerah kutub yang suhu permukaan air lautnya kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian di daerah bawah permukaan lautnya justru mempunyai suhu lebih besar dari permukaan lautnya, yaitu sekitar 4 derajat Celcius. Nah, hal ini terjadi karena apa? Oke, baik ya. Jadi konsep soal ini tentang suhu dan kalor ya. Baik, kita buat dulu konsepnya tentang suhu dan kalor. Nah, untuk menjawab soal ini ya, coba adik-adik simak penjelasan kakak ya yang sudah kakak tuliskan dalam teks di bawah ini ya. Oke, jadi suhu di permukaan air laut di daerah kutub itu memang lebih besar dari lebih kecil dari 0 derajat Celcius ya, yaitu berkisar sekitar minus 20 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius dan berwujud es. Sedangkan di bagian bawah air lautnya suhunya lebih besar, yaitu sekitar 4 derajat Celcius ya. Dan wujudnya berupa air. Nah, hal ini dikarenakan adanya anomali air ya, yaitu sifat air yang mempunyai volume paling kecil pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, karena volume air paling kecil, maka akan mengakibatkan massa jenis air laut di bagian bawah menjadi lebih besar dibandingkan di bagian atas ya. Ya kita tahu kan dari rumus massa jenis yaitu ρ sama dengan M per V ya, maka antara ρ sama V itu berbanding terbalik gitu ya. Jadi jika volumenya besar maka massa jenisnya kecil gitu. Tapi kalau volumenya kecil maka massa jenisnya besar ya. Gitu ya. Jadi karena volume air paling kecil ya, volumenya kecil gitu kan di bagian
bawah permukaan air laut, maka ini mengakibatkan massa jenis air laut di bagian bawah menjadi lebih besar dibandingkan di bagian atasnya, ya. Dan air laut di bagian bawah akan berwujud cair, ya, tidak sama dengan di bagian permukaannya yang berwujud es. Kemudian karena massa jenis di bagian bawah air laut lebih besar daripada di bagian atas permukaannya, maka akan mengakibatkan es di daerah kutub itu akan terapung, ya. Bisa dilihat kan, es berada di atas permukaan sedangkan di bawahnya adalah air, ya. Nah, fenomena inilah yang mengakibatkan ikan-ikan atau hewan-hewan yang hidup di bagian bawah permukaan air laut di daerah kutub itu masih tetap hidup dan memperoleh oksigen dengan baik, karena wujud air laut di bagian bawah permukaan masih berupa cair, ya, atau air dan suhunya lebih besar dari 0 derajat Celcius, ya. Jadi itu terkait pembahasan dari soal ini, ya, sehingga jawaban dari soal ini adalah D, ya, yaitu sifat air yang mempunyai volume paling kecil pada suhu 4 derajat Celcius. Inilah yang disebut sebagai anomali air. Oke, gimana Dedek? Mudah kan? Nah, kakak yakin kalian pasti bisa, ya, untuk mengerjakan soal-soal UTBK seperti soal tentang ini, ya. Kuncinya ya harus sering latihan, ya, dan berlatih, ya, untuk mengerjakan soal-soal yang sifatnya itu menguji pemahaman kita terkait konsep, ya. Oke, selamat mencoba dan berlatih untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!